Udahlah, DPR tuh bubarin aja. Ngapain sih? Rakyat yang mana sih yang diwakilin? Orang aspirasi rakyat aja nggak tersampaikan kok. Bentar. Ini di FYP gue banyak banget gerakan-gerakan membubarkan DPR gitu ya. Terus komen-komennya tuh ya 98% tuh pada setuju lah gitu. Yang gue tahu ya, buat jadi anggota DPR itu biayanya tinggi, say. Nggak mungkin orang-orang miskin atau orang-orang ngalangan bawah yang jadi anggota DPR. Akhirnya ya anggota-anggota DPR itu diisi sama orang-orang kaya, sama anak pejabat, istri pejabat, keluarga pejabat. Jadi ya wajar aja kalau kesehariannya itu ya, dan omongan-omongannya atau tindakan-tindakannya itu tidak merepresentasikan masyarakat rakyat bawah. Ya orang mereka tidak pernah menjadi rakyat biasa. Nah, karena rakyat-rakyat banyak yang banyak yang kecewa gitu ya. Makanya muncullah pergerakan untuk membubarkan DPR. Walaupun sebelumnya ada dua presiden RI kita itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama itu Bapak Soekarno, yang kedua itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Secara hukumnya ya, DPR itu tidak bisa dilengsarkan oleh presiden. Dan secara hukum ya mungkin kayak membubarkan DPR itu seperti negara yang nggak ada partainya, yang nggak bisa, nggak semudah itu juga. Tapi mungkin ya yang gue pikirin, kalau emang rakyat itu emang beneran serius mau membubarkan DPR gitu ya, mungkin salah satu jalannya ya revolusi, menurut gue ya. Sejak awal, anggota-anggota DPR itu bukan rakyat biasa guys, setahu gue. Mereka itu memang berasal dari golongan-golongan yang memang punya privilege, seperti yang tadi gue bilang, isinya ya orang-orang kaya, karena menjadi DPR itu biayanya juga tidak murah. Oke lah, mungkin kalau DPRD yang tingkat kota madya kayak gitu-gitu adalah 1 sampai 2 orang, paling banyak mungkin 5 orang gitu yang memang dari rakyat biasa, rakyat kalangan bawah gitu. Ingat ya, cuma antara 1 sampai 5 orang yang dari rakyat biasa. Sisanya kalian jawab sendiri. Jadi menurut gua jangan berharap banyak kalau anggota DPR itu, semua anggota DPR itu bisa merasakan hati rakyat biasa gitu. Ya mereka itu nggak pernah jadi rakyat biasa. Tapi disclaimer, gua kasih tahu, tidak semua anggota DPR itu seperti itu. Banyak juga anggota DPR yang benar-benar menyuarakan suara rakyat. Satu sisi gue setuju dibubarkan, tapi satu sisi juga gue nggak setuju dibubarkan. Jadi gue 50-50 gitu. Gue setuju dibubarkan itu gue punya beberapa alasan ya. Pertama, presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, undang-undang itu, UU itu bisa dibuat di pemerintah. Kalau kurang puas sama hasilnya, gugat aja ke MK. Demokrasi itu bisa kok diterapkan langsung tanpa perwakilan. Contoh yang berlaku di Swiss, ini bisa loh diterapin di Indonesia. Atau biasanya disebut direct demokrasi. Kalau masih butuh representasi, bisa kok diaduin ke DPD yang anggotanya tuh juga masing-masing tuh independen. Setidaknya mereka itu bisa menyuarakan daerahnya masing-masing. Yang terakhir, anggaran itu pasti bisa lebih efisien kalau tidak melibatkan DPR dari mereka-mereka yang minta tunjangannya naik, gajinya naik, padahal buat beli tas branded, buat makan lobster, makan fine dining. Cuma ya gimana ya, kalau mau membubarkan DPR berarti kan harus ada amandemen UU baru, harus ada perubahan undang-undang baru, dan itu yang mengesahkan undang-undang juga salah satunya adalah DPR gitu. Ya mana mau DPR membubarkan dirinya sendiri loh. Dan gue juga nggak setuju sebenarnya kalau dibubarin. Kayak yang tadi gue bilang, gue tuh 50-50. Kekuasaan, penguasa itu tetap butuh pengawasan. Mungkin kalau dibubarin gue nggak setuju ya. Gue lebih setuju untuk sistemnya yang dirubah. Dan menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar ya 1945, itu presiden itu tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Dan mungkin gue lebih setuju untuk anggota DPR itu dikurangi gitu loh. Kalian tahu nggak sih anggota DPR kita tuh berapa banyak? Dan belum lagi ditambah sama anggota DPRD, DPD, dan lain-lain. Menurut gue emang kita butuh sebanyak itu ya anggotanya gitu. Banyak juga yang ngeplesetin DPR ya, yang dari Dewan Perwakilan Rakyat itu mereka sebutnya jadi Dewan Penindas Rakyat, jadi Dewan Penista Rakyat. Bahkan ya DPR itu lebih banyak menghabiskan anggaran negara daripada menghasilkan apa yang diperlukan oleh rakyat. Lebih banyak ngabisin anggaran daripada membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk negara. DPR itu udah ada loh dari zaman kemerdekaan 1945, namanya KNIP kalau nggak salah. Makanya gue bilang kayaknya tuh lebih perlu diperbaiki sistem parpolnya gitu, sistem partai politiknya gitu loh, daripada membubarkan DPR-nya. Masalahnya ya, DPR ini, nggak semua DPR ya, tidak semua DPR, tapi kebanyakan anggota DPR itu tidak menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik, dengan benar.